semua, jumpa lagi dengan saya Agnes, founder Mama Bear sekaligus konselor menyusui. Hari ini kita mau bahas tentang prinsip produksi ASI, gimana caranya meningkatin produksi ASI. Sebelum kita bahas lebih lanjut, like, subscribe, dan klik tombol lonceng ini untuk notifikasi terbaru info menyusui dari Mama Bear. Salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan yaitu gimana sih cara ningkatin produksi ASI? Ini pertanyaan sejuta ibu menyusui kayaknya di seluruh dunia juga ya. Dan ini adalah hal yang wajar dimana kita ingin menghasilkan ASI yang cukup untuk anak-anak kita juga. Nah, kita perlu tahu gimana sih sebetulnya cara prinsip produksi ASI supaya kalau misalnya ada trouble atau ada masalah di tengah-tengah perjalanan menyusui, terutama ketika produksi ASI kita turun, kita bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, sebetulnya ketika kita menyusui itu sama dengan seperti kita membuka restoran. Di dalam restoran itu ada pramusaji yaitu waitress dan juga chef kokinya yang membuat masakan. Nah, dalam proses produksi ASI itu juga ada dua hormon yang berpengaruh penting dalam pembuatan ASI. Yang pertama adalah hormon prolaktin, yaitu hormon yang memproduksi ASI. Yang kedua adalah hormon oksitosin, yaitu hormon yang mengeluarkan ASI dari payudara. Ini sama ya seperti produksi ASI itu dijalankan oleh prolaktin yang berperan sebagai chef atau kokinya kalau di rumah makan. Sedangkan yang mengeluarkan ASI, yang menyajikan ASI dari payudara itu dipegang dengan hormon oksitosin atau waitress kalau di restoran begitu. Bagaimana proses dua hormon produksi ASI ini bisa sinkron akhirnya? Nah, yang terjadi adalah ketika bayi kita menghisap ASI dari payudara, itu mengirimkan sinyal dari payudara itu ke neuron di otak kita untuk tubuh kita merespon sinyal permintaan ASI itu dengan memproduksi ASI gitu ya. Jadi ketika ASInya itu lancar dikeluarkan, maka tubuh akan merespon, oh ini ada kebutuhan ASI, maka aku harus memproduksi ASI lebih banyak lagi. Ini sungguh ajaib ya mekanismenya. Jadi semakin sering ASI itu dikeluarkan dari payudara, maka tubuh kita itu akan merekam data-data itu gitu. Dan itu akan disimpan oleh tubuh kita dan dia akan membaca, oh seberapa banyak sih ASI yang dibutuhkan oleh bayinya gitu, sehingga tubuh juga akan menyesuaikan produksi ASInya. Jadi kenapa sih kok kalau misalnya tiba-tiba nih kita mengalami penurunan produksi ASI, itu kita observasi dulu apa sih yang menyebabkan produksi ASInya itu menurun. Biasanya produksi ASInya menurun itu dikarenakan yang pertama berkurangnya frekuensi pengeluaran ASI dari payudara, baik itu dari menyusui ataupun di pumping ya. Kadang-kadang ini terjadi ketika banyak terjadi pada mama-mama yang bekerja. Kalau misalnya udah di kantor, kadang-kadang kan udah repot sekali dengan pekerjaan gitu ya, sehingga ini bikin mama itu skip atau keloncatan jam-jam untuk perah atau pumping gitu. Ketika sinyal permintaan itu atau order dari customer ini tidak sampai ke payudara kita, tidak ditangkap oleh tubuh kita, maka kan otomatis ASI di payudara itu tidak dikeluarkan. Maka pramusaji yang ada di dalam restorannya itu kan tidak menyajikan ASI itu tadi. Artinya kan kayak pesanannya itu kan macet gitu ya, udah bikin tapi nggak disajikan. Nah, itu yang membuat tubuh kita akhirnya menyesuaikan bahwa oh ini ada penurunan order, sehingga kita harus melakukan penyesuaian produksi ASI. Nah, beda lagi kalau misalnya prosesnya itu malah pengeluaran ASInya itu menjadi lebih cepat, yaitu menyajikan ASInya menjadi lebih cepat, dikeluarkan lebih cepat, maka tubuh kita juga akan menerima sinyal itu, hari ini kok pesanannya jadi makin banyak ya, maka otomatis chef itu akan menerima order dari
waitressnya ini tadi, waitress akan bilang, chef, aku ada pesanan nih, pesanannya tambah banyak, kamu produksi ASI-nya tingkatkan lagi ya. Yang terjadi itu seperti itu. Maka ketika tubuh kita melakukan penurunan produksi ASI, kita lihat lagi, ini kenapa kok menjadi seperti ini? Apakah kita memang ada melakukan penurunan pumping, waktu pumping, atau kita sudah tidak lagi teratur menyusui anak-anak kita? Itu yang akhirnya membuat produksi ASI kita menurun. Nah, caranya gimana untuk mengembalikan produksi ASI kita kembali jadi banyak? Caranya dengan meningkatkan lagi gitu permintaan ASINya. Jadi sering-sering aja disusukan ke anak atau sering-sering dipumping. Maka hal ini akan membuat penyampaian sinyal permintaan ASI dari payudara itu naik ke otak lagi, dan otak akan menerima, oh, aku mendapatkan sinyal permintaan ASI makin lama makin banyak, maka aku harus memproduksi ASI juga lebih banyak dan lebih cepat lagi, begitu. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ASI itu dipumping dan disusukan itu supaya makin banyak, bukan ditunggu banyak dulu baru disusukan atau dipumping. Enggak seperti itu ya. Jadi dipumping dan disusukan terus menerus sehingga ASINya makin banyak, sehingga produksi ASINya makin banyak, begitu ya. Jadi harus semangat terus menyusuinya. Kenapa mama menyusui selalu disarankan untuk dengan teratur mengeluarkan ASI dari payudara, baik itu dengan menyusui langsung maupun dengan pumping. Ini untuk menjaga agar restoran ASI dalam tubuh mama itu bisa dengan lancar memproduksi ASI yang cukup untuk kebutuhan bayinya. Semangat terus ya menyusuinya. Untuk mama-mama yang ingin konsultasi seputar menyusui bisa komen di bawah ini ya, nanti kita jawabin. Like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng di atas ini untuk info terbaru tentang menyusui dari Mama Bear. Terima kasih, dadah.